Perkenalkan, nama saya Cika Tumbelina, NPM 190118088 dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi di bab 1. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas dasar. Yang pertama, mengidentifikasikan, yang kedua, mencatat, dan yang ketiga, mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Akuntansi itu kan terdiri dari tiga aktivitas dasar. Nah, proses yang pertamanya itu mengidentifikasi. Contohnya, perusahaan mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaannya untuk bisnisnya. Perusahaan itu mengkomunikasikannya lewat informasi kepada pelanggan melalui laporan akuntansi. Laporan akuntansi ini biasanya disebut laporan keuangan. Untuk membuat informasi laporan keuangan menjadi bermakna, maka perusahaan harus melaporkan data yang sudah tercatat sesuai standarisasi dan mengumpulkan informasi yang berasal dari transaksi-transaksi yang sejenis. Pencatatan dalam akuntansi ini terdiri dari menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi secara kronologis dan sistematis yang diukur dalam unit moneter. Yang menggunakan data akuntansi itu ada dua. Yang pertama itu pengguna internal dan juga pengguna eksternal. Kalau pengguna internal itu yaitu para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan juga menjalankan perusahaan. Para manajer yang menggunakan data akuntansi ini yaitu manajer pemasaran, penyelia produksi, direktur keuangan, dan juga para pegawai yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu para pengguna eksternal yaitu organisasi atau orang-orang yang ada di luar perusahaan yang menginginkan informasi tentang laporan keuangan perusahaan. Biasanya investor juga kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi ini untuk membuat keputusan apakah saham itu harus dijual, ditahan, atau dibeli sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Sedangkan kreditur atau pemasok menggunakan informasi akuntansi ini untuk menilai dan mengevaluasi resiko apakah perusahaan itu bisa diberikan kredit atau pinjaman uang ini. Untuk menjamin laporan keuangan yang berkualitas tinggi, para akuntan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang digunakan yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Prinsip-prinsip pengukuran IFRS pada umumnya menggunakan salah satu dari dua prinsip pengukuran. Yang pertama, prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Pemilihan prinsip mana yang akan digunakan oleh IFRS biasanya ditentukan oleh trade-off, yaitu antara relevansi dan penyajian yang jujur. Relevansi berarti bahwa informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Sedangkan penyajian yang jujur berarti angka-angka dan keterangan itu dicatat sesuai dengan keadaan yang terjadi, dan keduanya adalah hal yang sama. Prinsip biaya historis menentukan bahwa perusahaan-perusahaan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar atau harga yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Asumsi memberikan landasan untuk proses akuntansi. Ada dua asumsi dalam akuntansi, yaitu yang pertama unit moneter dan juga asumsi entitas ekonomi. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Biasanya perusahaan perseorangan ini pemiliknya langsung menjadi manajer atau menjadi pelaksana perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan perseorangan ini tuh modalnya lebih kecil dan semua
keuntungan juga kerugiannya ditanggung secara pribadi oleh pemilik. Juga bertanggung jawab dengan seluruh utang perusahaan. Persekutuan adalah usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang diasosiasikan sebagai mitra di dalam sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset harus sama dengan penjumlahan hasil dari ekuitas dan liabilitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik aset yaitu untuk menyediakan pelayanan dan manfaat di masa depan. Ada juga liabilitas, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Biasanya perusahaan menggunakan utang ini untuk membeli secara kredit. Lalu ada pula ekuitas. Ekuitas itu total aset dikurangi total liabilitas. Modal saham biasa adalah jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Saldo laba atau retained earnings ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama ada pendapatan, ada dividen, dan juga beban. Pendapatan adalah penambahan bruto di dalam ekuitas yang biasanya dihasilkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Biasanya menghasilkan kenaikan dalam sebuah aset. Pendapatan juga bisa bersumber dari kegiatan yang berbeda-beda tergantung perusahaan apa dan jenis perusahaan apa yang dilakukan. Pengaruh dalam pendapatan yaitu positif. Kenapa? Karena kenaikan ekuitas dibarengi dengan kenaikan di dalam aset atau penurunan di dalam liabilitas. Beban adalah biaya dari aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Beban juga adalah penurunan ekuitas yang berasal dari operasi perusahaan. Pengaruh dari beban adalah negatif. Kenapa negatif? Karena penurunan ekuitas dibarengi dengan penurunan aset, di mana menaikkan tingkat liabilitas. Distribusi kas atau aset lainnya kepada pemegang saham bisa disebut sebagai dividen. Dividen itu mengurangi saldo laba, tapi dividen itu bukan sebuah beban di dalam sebuah perusahaan. Transaksi adalah peristiwa ekonomi di dalam sebuah perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Transaksi itu bisa berasal dari transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Kalau misalnya transaksi internal itu transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan saja, sedangkan jika transaksi eksternal itu terjadi di satu perusahaan dan di beberapa perusahaan lainnya. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Contohnya itu kan jika sebuah aset meningkat, maka harus ada juga penurunan di dalam aset yang lainnya. Atau peningkatan dalam liabilitas tertentu, maka harus ada peningkatan di dalam ekuitas. Perusahaan menyusun 4 laporan keuangan di dalam perusahaan dari data akuntansi yang telah diikhtisarkan. Yang pertama, laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk periode waktu tertentu. Yang kedua, ada laporan saldo laba mengikhtisarkan perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada laporan posisi keuangan atau kita biasanya sebut sebagai neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir ada laporan arus kas
Mengikhtisarkan informasi arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Laporan-laporan keuangan tersebut dari 4 yang tadi itu memberikan data yang relevan bagi pihak eksternal maupun internal di dalam sebuah perusahaan. Bersamaan, akuntansi yang diperluas adalah aset sama dengan liabilitas ditambah modal saham biasa, dikurangi dengan pendapatan, dikurangi dengan beban, dan dikurangi dengan dividen. Modal saham biasa akan berubah di dalam sebuah perusahaan ketika perusahaan menerbitkan saham biasa yang baru dan memperoleh uang tunai. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya pendapatan itu peningkatan dalam aset yang berasal dari kegiatan untuk memperoleh laba perusahaan. Sedangkan beban adalah biaya dari aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Juga ada dividen adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ke para pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari bab 1 akuntansi dan aksi ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.